Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari modul select, where, dan join yang kami berasal dari kelompok 8. Yang anggotanya itu ada 3 ya. Ada Rijie, Olajuwon Santoso, NIM-nya 1019, 4 NIM belakang. Ada Ezra Yuda Dwi Rismawan, NIM-nya 4 NIM terakhir 1013, dan saya sendiri yaitu Muhammad Rian Yakani, NIM-nya 1071. Dan akan menjelaskan secara singkat sebentar mengenai 3 modul tadi. Kan ada select, where, sama join itu. Saya ke bagian select ini. Jadi saya akan menjelaskan yang select itu apa dan seperti apa. Dan untuk select ini adalah perintah dasar dari SQL yang biasanya itu digunakan untuk mengambil data dari tabel dalam sebuah basis data. Dalam basis data kan ada banyak pilihannya kan. Ada salah satu itu ada tabelnya. Di tabel itu biasanya banyak datanya. Ada banyak tipe tabelnya itu banyak, dan kita menggunakan select itu untuk mengambil data yang kita inginkan. Entah yang ke satu, ketiga, atau ke enam, atau ke ya sesuka kita lah. Dan perintah ini itu memungkinkan kita untuk menampilkan satu atau lebih dari tabel yang sesuai dengan apa yang kita mau, selama codingannya benar ya. Dan juga ada juga komponen-komponen dalam perintah select itu macam-macam, seperti kolom yang akan ditampilkan ini yang mana, tabel yang akan dipilih ini yang mana, apakah datanya ini perlu disaring, apakah ada yang perlu ditampilkan lain, yang lainnya tidak usah. Terus ada juga pengelompokan data, datanya juga diurutkan. Habis itu data datanya juga ditentukan batasannya sama berapa, dan atau ada juga datanya itu digabungkan. Nah, itu kesimpulan dari select tadi. Select adalah perintah yang paling esensial karena ini yang paling dasar ya, yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan datanya. Dan dengan memahami berbagai macam klausa atau mungkin sintaks kalau dalam bahasa pemrograman, kita bisa melakukan operasi untuk mengambil data sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau seumpamanya dalam PG admin ya select itu dijalankan pakai query tool. Dan memungkinkan kita untuk berinteraksi secara visual dengan basis data, lalu melihat hasil query-nya itu secara langsung. Dan untuk pembahasan tugas modulnya ini ada banyak ya. Saya lupa sampai I kayaknya. Itu ada yang pertama. Ini yang subbab pertama, yaitu A, select. Select doang ini. Yang pertama ada select, habis itu bintang. Baris keduanya ada from employee. Itu ada, sebenarnya ada buat soal-soal berikutnya, cuman sudah dikerjakan, dan yang dikerjakan nih yang ini yang di bawah ini. Yang ada satu dan dua nih. Nah, untuk yang pertama ini adalah tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Ini adalah contoh dari hasil run-nya ya. Ini dari select-nya ini kita pilih from di baris keduanya. Setelah select bintang ini from, kita pilih supplier. Maka semua suppliernya itu akan ditampilkan semua data dari suppliernya. Beda seperti yang awal. Kalau yang awal ini kan employees kan. Jadi yang akan dikeluarkan nanti ya yang employees semuanya. Nggak akan dari tabel yang lain itu nggak akan masuk. Soalnya yang nggak diminta itu tadi. Itu yang nomor satu. Lalu yang nomor dua, semua daftarnya ditampilkan yang dari tabel customer. Ya sama ya seperti yang sebelumnya. Cuman kalau yang ini supplier, yang ini ya customer. Ya nanti yang akan ditampilkan ya yang customer itu akan ditampilkan semuanya. Ini semuanya sih, cuman ini ya karena layarnya nggak seberapa besar ya, nggak kayak lapangan bola ya, jadi nggak bisa semuanya keluar. Habis itu yang B, yaitu select sebagai kolom. Ya di baris pertama yaitu di select first name, koma, last name. Ini seharusnya kalau nggak salah ini ada underscore sini. Apa saya yang agak-agak lupa ya. Habis itu di baris keduanya ada yang from employee. Nah, untuk tugasnya itu ada dua ya, ada satu dan dua. Yang pertama yaitu menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk yang kedua itu ditampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan contact person dari tabel suppliernya itu tadi.
Yang nomor satu yaitu untuk menampilkan itu tadi lah ya. Ya kalian bisa baca soalnya gimana. Untuk codingannya itu dipilih, kita sesuaikan dengan ininya itu tadi. Kita akan memilih produk ID-nya, ini yang diminta ada produk underscore ID, koma, habis itu ada ya nama produknya, ini produk name, harga ini unit price-nya, nah itu serta stok dari tabel itu tadi, units in stock, unit dari stoknya itu ada berapa. Jadi karena ini dimintanya dari tabel produk, maka yang dari keduanya buat baris keduanya itu ditulis from gitu. Ada from product. Jadi itu akan mengambil data dari produk ID name, harga sama jumlah stoknya itu dari produk. Nanti bakalan keluar ini ada. Ini produk ID-nya ada di sini, namanya ada di sini, harganya ada di sini, data stoknya kan ada di sini. Sesuai dengan apa yang diminta di awal ini tadi kan sama kan. Sudah berikutnya itu soalnya ya, ID supplier, nama, asal negara, kontak person dari suppliernya. Ya sudah agak terlalu beda jauh sama yang sebelumnya. Selama kita tahu key-nya, kuncinya apa di dalam datanya tadi, atau di dalam tabelnya ya udah tinggal dimasukkan aja apa yang kita pilih. Jadi sesuaikan sama soalnya itu tadi. Ada supplier, ada nama perusahaan, ada kotanya, ada kontak personnya dari itu tadi. Dan karena dia yang diminta dari supplier ya udah dia habis select select dari data yang kita minta itu kita pilih datanya itu dari tabel yang supplier. Nanti bakalan dikeluarkan lah. Nah, ya seperti ini ada supplier ID-nya, ada namanya, ada country-nya, ada kontak name-nya, ya sudah gitulah. Yaitu buat yang ketiga yaitu yang C alias. Ini yang pertama ini select first name as nama depan, habis itu last name as nama belakang. Ini kita ganti namanya sih, nggak beda beda jauh semacam alias saja. Ada dua ya, ada satu dan dua. ID produk, nama produk, harga stok, semua barang dengan nama kolomnya ini. Ini ID produk ya, sesuai nama kolom asli, harga, stok, dari tabel produk. Dan yang kedua adalah ID suppliernya, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari semua supplier dengan nama kolomnya ini sesuai nama kolom asli, nama perusahaan, lalu sesuai nama kolom aslinya dan asalnya kontak person dari tabel suppliernya yang diminta. Nah, buat yang berikutnya, ya sudah tampilkan ID produknya bla 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 ini. Nah, ini di codingannya kan ada select ya. Select produk ID as. Nah, as ini sebagai aliasnya itu tadi, sebagai kata perubahnya dari ini itu dirubah jadi ini. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman diganti aja, cuma diganti alias aja. Intinya masih sama. Ya sudah ya, telah diminta disesuaikan dengan apa yang tadi dari ID produk, ada produk nama, dari harganya, bla 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 bla. Nanti dipilih karena ini mintanya dari table produk ya udah dipilih from product. Nanti akan keluar gini banyak. Ya udah. Jadi next nomor dua ya sama, tampilkan ID supplier, nama, asal negara, bla 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 sesuai disesuaikan dengan ini. Nanti akan dipilih yang pertama select dulu, akan diselect dari ID suppliernya ini yang sama, habis itu company name-nya diganti dengan S nama perusahaan ini. Lalu country-nya juga diganti jadi asal ini. Sebenarnya kan country ini kan ya, nah, karena dirubah jadi asal jadi ya sudah. Ini jadi asal juga. Jadi ya sudah sama berikutnya cuma diubah-ubah aja dari supplier karena yang diminta di sini dari tabel suppliernya. Yaitu yang ke berapa ini? 4 D penggabungan kolom. Yaitu yang pertama yaitu select first name. Dan di situ ada garis dua ini. Ada petik dua ya, petik satu maksudnya. Cuman jadi dua pasang. Habis itu ada dua garis, ada petik dua kalimat. Ada last name sebagai nama lengkap as nama lengkap. Dipilihlah dari employee. Nah, itu yang untuk pertama yaitu tampilkan ID supplier, nama, alamat supplier dari tabel supplier. Padahal alamat suppliernya itu terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan sama koma. Habis itu yang kedua, nama lengkapnya dan alamat lengkap employee dari tabel employee-nya itu, nama lengkapnya itu terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan sama spasi.
Buat alamat lengkapnya itu terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan sama koma. Ini ya, buat nomor satu, ambilkan ID supplier ini, bla 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 bla. Nah, buat codingannya kita tentukan. Awal-awalnya dimintanya apa? Di soalnya itu apa? Kita select supplier ID kan. Nah, habis itu nama. Namanya dipilih, company name. Habis itu alamat supplier dari tabel supplier. Nah, ini tabel suppliernya. Nah, ini alamatnya ini. Nah, alamatnya ini terdiri dari apa? Nah, ini kan, ada addressnya, alamat ini, ada city, habis itu ada country-nya. Ini ada city sama country sebagai alamat suppliernya. Ini juga gabungan dari yang sebelumnya sebagai alias. Nah, buat yang dipisahkan sama koma ini ditambahkan ini ditambahkan garis dua ini, dua di awal, habis itu dikasih petik dua. Di dalam petik dua ini dikasih apa yang kita inginkan. Kalau misal dikasih titik, ya udah kasih titik aja. Ini yang dimintakan koma kan ya. Ya udah di dalam dua ini dikasihnya koma. Karena yang diminta ini ada dua, ada city sama country. Jadi komanya ini ada dua. Di sini ada koma, ini ada koma lagi. Jadi begitu. Dan buat yang kedua ya, ini lupa, agak-agak tipu kayaknya. Masih nomor satu. Tampilkan nama lengkap dari bla 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 gitu lah. Nah, ini ada select-nya nih. Select ini dari yang apa yang kita mau. Dia kan first name kan ya. Ini nama lengkapnya. Dari employee-nya dari employee. Maksudnya di formnya kita pilih yang dari employee. Nah, nama lengkapnya ini terdiri dari title, first name dan last name yang dipisah sama spasi. Jadi karena yang diminta ini spasi ya. Nah, jadi di sininya ini sama penjelasannya tadi saya males ngulang, yaitu dikasih koma. Kok dikasih koma, dikasih spasi, gak usah dikasih koma atau gak usah dikasih titik, sesuai apa yang diminta. Jadi ya sudah sama. Ini last name-nya sebagai nama lengkapnya. Nah, kalau buat address-nya, buat alamat lengkapnya kan dimintanya kan beda kan ya. Ini pakai koma, kalau yang tadi itu pakai spasi. Jadi ya sudah, dikasih koma. Ya udah gitu aja. Jadi buat next kolom bertipe apa ini? Tanggal. Ini yang pertama ya, select first name, garis, ya sama kayak tadi lah ya. Nah, nomor dua ada to underscore char, eh, dalam kurung no tutup kurung titik dua date, ya ini ya bisa bacalah ya. Nah, sekarang dari employee. Nah, yang pertama itu disuruh untuk modifikasinya kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, dikasih angka, habis itu hari dikasih angka dalam kurung angka juga, dan tahun angkanya 4 digit. Ya anggaplah 2003 atau 2005, terserah yang dimau. Habis itu yang kedua, modifikasilah kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, dan tahun. Tapi tahunnya cuma dua digit aja. Mungkin dua angka belakang atau dua angka depan, yang nggak tahu lah ya, terserah ya. Jadi cuma beda di dua ini aja sih. Jadi kalau mau dilihat codingannya ya seperti ini. Ini dari kode E-nya, kita pilih first name-nya, terus kita kasih sebagai apa, dikasih dipisahkan dengan spasi ya, karena di sini nggak ada apa-apanya, ini cuma ada spasi doang sebagai last name. Dari ini jadi nama pertama, habis itu dikasih koma, habis itu dikasih nama terakhir. Nah, itu sebagai nama lengkap. Di sini ini ada nama lengkap ya. Ya sudah, ini nama awal, ini nama akhir, ini kasih koma. Eh, iya, spasi kok koma. Dari ini taruh di sini ya udah. Nah, habis itu untuk caranya, untuk itu birth date-nya ini diminta kan di sini kan ya. MMDDJJJJ itu dibuat sebagai tanggal lahirnya, menjadi eh date-nya itu yang diminta tadi itu dijadikan sebagai sekarang, dirubah dengan formatnya ini tadi, ada M-nya kan dua kan ya. Bulan, ada bulan, ada angka, ada tahun. Buat tahunnya kan dimintanya 4 digit kan. Kalau buat hari kan ya, hari kan cuma maksimal kan 30 kan ya.
atau 32 lah mentok-mentok. Kan nggak ada kan ya hari ke 100 gitu kan, nggak ada bulan cuman nyampe 12 gitu. Nggak ada bulan ke 100 atau ke berapa kan nggak ada kan. Jadi ya sudah eh, key-nya di sini ini dimasukkannya cuma dua. Nah, kalau gua tahun karena di sini minta cuma 4 digit angka juga, jadi dikasih 4 di sini. Diambilnya dari employee. Jadi nanti bakalan muncul seperti ini. Dan kalau buat berikutnya ya sama sebenarnya sama kayak yang tadi gak ada bedanya. Cuman bedanya ya di ini. Kalau ini tahunnya diminta 4 kan ya. Nah yang ini tahunnya diminta cuma dua. Jadi ya sudah nih Y-nya ini cuma ada dua. Nggak 4 kayak yang sebelumnya itu tadi. Udah sih gitu doang sih. Buat F apa V nih nggak tahu nih. Selisih tanggal. Yaitu disilih. Pertama select first name bla 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 bla, buat umur sekarang birth date sebagai usia dan diekstrak umurnya itu dari apa tahunnya itu dari umur dikurangi dengan eh, tanggal lahirnya itu sebagai usia dalam tahun, diambilnya dari tabel employee. Itu soalnya ada dua ya, soalnya ada dua, yang satu sama yang kedua. ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Bla 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 bla. Ini nomor dua juga sama, tinggal baca sendiri aja. Nah, yang pertama ini, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Nah, jadi dipilihlah, kita select employee ID. Ini kan ID pegawai. Habis itu tanggal lahir. Cuman tanggal formatnya kan beda kan ya. Di sini kan birth date kan ya. Nah, kita kita ganti. Jika pakai alias itu tadi dikasih ya apalah sebagai tanggal lahir. Nah, hire date itu tanggal mulai kerja. Dirubah juga lah pakai alias itu tadi. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus buat usia saat masuk perusahaan itu, ini umur X, hire date itu kapan dia masuk sama tanggal ulang tahunnya itu sebagai usia ketika dia masuk itu berapa. Habis itu diekstrak lah dari datanya yang beda data dari umur itu, umur dari tahun dari ketika dia masuk masuk ke perusahaan sama umur ketika dia lahir itu sebagai usia masuk dalam tahun. Tentu bahkan diekstrak bakalan eh, dihitung diperhitungkan lah ya. Diambil dari employee. Jadi ini nanti bakalan keluar dari employee ID-nya, terus ada tanggal lahir, ada tanggal mulai kerja, ada usia saat masuk perusahaan ini. Jadi buat berikutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai ini sampai sekarang ya. Ya sama sih, sama kayak tadi, nggak terlalu beda jauh. Cuman bedanya ya karena ini sampai saat ini, jadi di sini hire date-nya itu diganti now sebagai masa kerja. Diambil dari employee. Jadi ya sudah, nanti akan tinggal keluar, cuman formatnya akan sedikit berbeda aja. Metode pengurangannya. Pengurangannya yang tadi dari tanggal dia lahir, kalau ini dari dia masuk. Itu. Habis itu untuk yang G, perhitungan antar kolom pada satu baris. eh, Ya, terus untuk pertama select product name as nama produk, unit price as harga, bla 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 bla, unit stock, jumlah stok, unit price, unit stock as nilai stok from product. Nah, yang pertama adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Yang kedua adalah tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi ini ya, buatnya nomor satu, tampilkan nilai order ID, bla 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 ini baca sendiri aja. Nah ini untuk selectnya ini ada order ID kan. Nah disesuaikan lah sama nilai order ID-nya ini. Habis itu kuantitinya. Nah, ini kan nggak diminta kan gak apa ya. Nggak diganti jadi as itu tadi kan. Jadi ya udah sama, masih masih kuantiti. Habis itu unit price-nya juga masih sama. Serta nilai quantity
dikali, nah unit price-nya ini dari tabel order detail. Nah, karena ini yang diminta ya, diminta nilai kuantitinya dikali, jadi ini sebagai as total. Jadi kan ini dikalikan ya. Jadi ini sebagai hasil dari kalian tuh tadi. Habis itu diambil lah dari yang mana? Dari tabel yang mana? Dari tabel order detail di sini. Jadi ya sudah, jadi datanya ini bakalan dari tabel detail mana? Dari tabel detail bakal dipanggil sesuai dengan format yang diminta ini tadi. Jadi ya sudah. Untuk yang kedua yaitu ID produk, harga per unit, jumlah dipesan, serta nilai barang. Jadi ya sama sih. Sebenarnya sama sih. Ya nilai produk ID-nya itu, unit price-nya ya itu, unit on order-nya diambil, maksudnya diurutkan. Nah, habis itu nilai barangnya yang sudah diproses itu, ini unit price ini dikali itu sebagai nilai yang dipesan. Jadi dikali nanti. Jadi S ini sebagai singkatan dari hasil dari kedua eh, apa ini entity ini. Ini yang dikalikan tuh akan dipanggil sebagai ini dari tabel produk. Gitu. Nah, habis itu buat yang H order by. Jadi ini ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kalian baca sendiri aja, aku capek. Habis itu ada yang satu sama yang kedua ya. Disuruh buat menampilkan nama semua produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang sedikit diorder. Yang ke satu, yang kedua adalah last name, first name, lama bekerja dari employee berdasarkan huruf nama depan, nama belakang paling besar. Ini buat yang satu ya. Kita kan disuruh minta nama produknya. Habis itu produk yang diurutkan dari nama produk yang nggak sering diorder gitu. Jadi kita ambil ini. Select product name-nya ini, nama produk and units on order. Jadi jumlah yang diorder itu berapa. Dari apa kita ngambilnya? Ya dari produk seperti yang diminta itu tadi. Nah, habis itu ditampilkan berdasarkan ini dengan syarat yang ini kita ambil eh, pemilihannya tuh ini order by units on order ASC ini. Di situ kalau semuanya di run nanti ini akan keluar unit yang dari jarang di ordernya. Nah, ini semuanya nol kayaknya ya. Jadi ya sudah lah, gak ada yang pesan. Habis itu ini ya sama sih, nggak beda jauh. Ya, tampilkan last name, habis itu first name. Nah, lama bekerjanya ya sama kayak yang sebelumnya itu tadi. Agent now, hire date itu dikurangi dengan lama bekerjanya dari employee yang diambil dan akan diurutkan. Ini nama belakang paling besar, order by last name dengan DESC ini. Kalau semisal dari yang paling kecil. Kalau yang satunya kan ASC kan tuh. Itu dari yang kalau nggak salah paling besar. Kalau tidak salah. Ini yang buat terakhir. Sorting dua kolom. Ada select company name, address, postal code, bla 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 ini. Jadi ini ada satu ya, ada satu soal aja. Tampilkan nama produk, harga. Habis itu harga yang telah diberikan diskon 25. Ditampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, ini buat codingannya. Kita pilih select produk name-nya ya. Nama produk yang diminta ini harga, karena diminta ini harga harga anu ini harga awal dulu kan. Ini ada unit price sebagai harga awal. Habis itu buat unit price-nya ini dikali dari eh, diskonnya itu jadi berapa? Maksudnya harganya itu berapa setelah didiskon? Diskonnya kan 25 kan ya. Nah, jadi harganya itu 75%. Jadi ini dikali dengan 70 harganya ini dikali 75% karena sudah dikurangi diskon itu tadi. Dipanggil sebagai harga setelah didiskon. Diambil dari tabel produk dan nanti akan diambil dengan order by product name
unit price-nya itu dari Dash yang paling mahal. Ini kan paling mahal kan ya. Jadinya yang paling agak-agak besar itulah itu pakai DSC. Kalau semuanya paling kecil pakai pakai apa itu tadi? Pakai ASC. Jadi begitu buat yang punya saya yang select buat berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai war itu tadi. Ya sudah, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua yaitu where. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ezra Yudhoyo Rismawan dengan NIM 232410101013. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari where, di mana where ini adalah sebuah perintah dalam bahasa SQL yang digunakan untuk menyaring baris data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, where ini sangat penting. Kenapa? Karena memungkinkan pengguna untuk memilih data-data yang pengguna perlukan saja, jadi tidak perlu menampilkan keseluruhan data yang ada seperti itu. Nah, fungsi utama dari where sendiri yaitu yang pertama penyaringan data, di mana where ini digunakan untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh baris data, di mana jika baris data tersebut tidak terpenuhi, maka baris data tersebut tidak akan masuk ke dalam hasil query. Jika baris data tersebut memenuhi dari kondisi where, maka akan muncul dalam hasil query seperti itu. Untuk yang kedua, seleksi baris, di mana eh, where ini akan mengurangi jumlah data yang diproses atau ditampilkan. Karena seperti berhubungan dengan poin yang pertama tadi kan, jika tidak memenuhi dari kondisi where, maka tidak akan ditampilkan dalam hasil query seperti itu. Jadi where ini akan memungkinkan untuk mengurangi jumlah data yang akan diproses dari SQL itu sendiri, apa dari banyaknya data itu sendiri. Oke, untuk yang ketiga, kondisi logis, di mana menggunakan operator logis dan komparatif untuk membangun kondisi yang kompleks. Ada juga beberapa jenis operator where seperti perbandingan dan serta logika lainnya. Baik, saya lanjut. Nah, where dalam SQL digunakan untuk menyaring data yang memenuhi kondisi tertentu, memungkinkan kita untuk mengambil data yang relevan dan spesifik dari tabel. Nah, dalam PG Admin, Closed Where digunakan dalam query tool untuk menjalankan query yang menyertakan kondisi tertentu, sehingga pengguna akan dipermudah untuk menganalisis dan mengolah data. Oke, itu saja penjelasan dari where. Baik, kita akan masuk ke dalam soal. Nah, di sini ada tugas modul where. Nah, kita masuk ke poin yang A ya, di mana where, column, string, dan numerik. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan query dari where untuk where, column, string, dan numerik. Dan juga berikut ada 3 soal yang yang diminta untuk bagaimana query-nya nantinya. Oke, kita lanjut masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini eh, diminta menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, query yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut: select bintang from customer, di mana dua baris tersebut jika di blok dan dijalankan akan menampilkan seluruh tabel customer. Namun kan di sini dimintanya dari yang berasal dari Brazil, maka itu harus membutuhkan query dari where, di mana eh, diminta seperti berikut: where country sama dengan eh, Brazil, dengan di bagian depan dari Brazil itu ada petik satu dan belakang petik satu, di mana itu nanti akan eh, me, me- apa namanya menyaring customer-customer yang ada di basis data yang mana yang akan dimunculkan hanya dari negara atau country Brazil seperti itu. Nah, berikut outputnya
di mana output-nya dari country seperti yang sudah diminta, yaitu dari Brazil semua, dan dari country-nya sini sudah berupa Brazil semua, seperti itu. Oke, lanjut ke soal kedua, di mana soal kedua diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Eh, Berikut query-nya, di mana query-nya yaitu select bintang from product, di mana itu nanti akan menampilkan seluruh tabel produk beserta isinya. Namun kan yang diminta dari soal yaitu yang tidak diproduksi lagi, di mana itu kita membutuhkan query where dengan discontinue sama dengan satu. Kenapa discontinue sama dengan satu? Discontinue itu kan artinya tidak diproduksi lagi, tidak dilanjutkan, seperti itu. Dan satu ini bermakna benar, karena kan dalam bahasa komputer hanya ada bahasa satu dan kosong, di mana satu itu true dan kosong itu false, seperti itu. Jadi jika sama dengan satu berarti benar, tidak diproduksi lagi, seperti itu. Nah, saat dijalankan akan masukkan berikut, di mana dari atribut discontinue hanya akan mengampilkan angka satu, yang mana bernilai benar atau tidak diproduksi lagi, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk soal ketiga, di mana em, diminta untuk tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di mana query-nya sebagai berikut. Di mana kan tadi dimintanya ditampilkan ID. Jadi select langsung ke customer ID. Koma, dimintanya nama perusahaan, kita memanggil atribut bernama company name, dan diminta alamat lengkap perusahaan berasal. Yaitu alamat lengkap kan address. Lalu kita kita harus menuliskan garis tegak dua, lalu ada petik, dan diberi dalam petik itu ada jarak satu atau spasi untuk memberi jarak antar eh, address dan city, seperti itu. Dan juga di antara city dengan postal kode juga diberi hal yang sama demikian, dan juga postal code dan country juga demikian. Lalu setelah country diminta apa, ditulis as full address, di mana itu nanti bagian dari address, city, postal code, country kan menjadi satu kesatuan, dan maaf, atributnya itu bernama full address, seperti itu, dan dipanggil dari tabel customer. Nah, dimintanya kan dari luar Kanada. Kita akan memanggil query where, di mana where country apa namanya lebih kecil dan lebih besar. Itu dua-duanya dipakai karena itu akan bermakna tidak yang bukan dengan data Kanada, seperti itu. Jadi yang akan muncul semua country yang bukan berasal dari Kanada, di mana outputnya seperti ini. Di sini tidak ada country yang bertuliskan Kanada, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke poin B, di mana wildcard and lab. Di mana ada 3 soal, yaitu kita langsung 3 soal, dan berikut ini ada contoh-contoh query dari wildcard dan lab, seperti itu. Kita lanjut ke soal pertama, di mana diminta yaitu menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Eh, Query-nya sebagai berikut, di mana kan kita harus memanggil supplier, tabel supplier dulu. Jadi kita harus menuliskan select bintang from supplier, dan gimana caranya untuk yang mengandung kata LTD itu, kita menggunakan query where dengan eh, company name elike, elike petik persen LTD persen petik, seperti itu. Itu bermakna dari company, nama perusahaan, elike itu yang tidak, yang apa namanya, yang mengandung ini kata dengan tulisan ILTD. Nah, saat dijalankan
Berikut, company name-nya itu mengandung semua tulisan yang berupa Ltd, 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 tidak menghiraukan besar atau kecilnya hurufnya, seperti itu. Oke, lanjut soal kedua, di mana diminta untuk tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Di mana query-nya sebagai berikut, kita harus menampilkan tabel employee dulu, di mana select bintang from employee, lalu untuk, syarat yang dimintakan lebih kecil apa huruf first name-nya pertama first name-nya harus lebih kecil dari last name-nya. Jadi where, left first name, koma 1, eee, lebih kecil dari left name, left last name, koma 1. Nah, itu bermakna, sebagai berikut, apa namanya, eee, first name, koma 1 itu bermakna untuk, tabel dari first name, dengan urutan pertama. Jadi kan kalau first name-nya itu semisal kita pakai Andrew, jadi yang dilihat itu A-nya, seperti itu. Dan untuk last name-nya juga sama seperti itu. Nah, saat di-run sebagai berikut, kan terlihat di sini pada baris pertama itu dengan full name-nya first name-nya itu Andrew dan last name-nya Fuller. Jadi kan first name-nya A, last name-nya F. Jadi kan, F itu lebih besar dari A, makanya masuk ke makanya ditampilkan dalam, query, dalam output query, itu. Dan seterusnya juga sama. Oke, kita lanjut. Di mana soal ketiga tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Ini sama saja seperti sebelumnya, namun kan dimintanya itu sama. Jadi kita menggunakan, tanda sama dengan dengan sama aja, dengan mengganti kan tadi where-nya left, tadi first name diganti company name dengan koma 1 dan, eee eee, kontak name-nya juga sama dengan 1. Dan hasilnya sebagai berikut, di mana kontak name dan company name itu sama dimulai dengan dari huruf M, seperti itu. Oke, kita lanjut ke, eee, soal selanjutnya di mana masuk ke poin C dengan judul where kolom bertipe tanggal. Di sini ada cara contoh penulisan query untuk poin ini dan ada dua dua soal. Kita masuk ke soal yang pertama, di mana kita diminta untuk tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992, di mana, kita harus memanggil tabel employee dulu, seperti yang itu, select bintang from employee, lalu dengan query where untuk, memanggil data yang diminta, yang mana, pegawai yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992, di mana, tanggal masuk perusahaan itu atributnya bernama hire date, yang dimintakan lebih dari 10 Desember 1992. Jadi kita akan menuliskan tanda lebih besar dari, 1922, 12, dan 10, yang mana itu 10 Desember 1922, seperti itu. Dan saat di-run, akan menghasilkan data berikut di mana air date-nya itu dimulai dari sini, dimulai masuknya dari tahun 1933, 1993, 1994, seperti itu. Lebih besar dari 1922 Desember tanggal 10. Kita lanjut. Di mana untuk soal yang kedua diminta untuk menampilkan order yang jangka waktu, antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di mana, diminta kita harus memanggil tabel dari, eee, order, yaitu select bintang from order, lalu, kita menggunakan where query untuk mengekstrak, eee, day from egg itu untuk antara ships date dan, order date itu akan dilihat, jarak jarak jarak
jarak waktunya itu apakah lebih besar dari 10 itu. Saat di run akan sebagai berikut, di mana kan order date-nya itu semisal kita ambil contoh eee, baris pertama ini, di mana ini dia mengorder pada tanggal 4 bulan bulan Juli tahun 1996 dan, eee, pengirimannya yaitu di tanggal 16 bulan Juli 1996, di mana kan itu hanya berjarak, lebih maksudnya maaf, berjarak lebih dari 10 hari, karena kan jaraknya itu sudah 12 hari, seperti itu. Untuk bawahnya juga sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana kita masuk ke modul D, yaitu dengan judul OR. Nah, ini ada contohnya, contoh penerapan dari, sub OR, dan di sini ada 4 soal. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, di mana diminta untuk tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya kosong. Nah, kita akan memanggil dulu, tabel produk, lalu, seperti select bintang from produk, lalu kita kan akan membuat suatu fungsi untuk hanya memanggil data yang diminta, yaitu where discontinue yang sama dengan satu untuk berarti yang tidak diproduksi lagi, atau kita menulis OR, eee, stoknya atau unit in stock sama dengan kosong. Nah, saat di-run, eee, akan menghasilkan data berikut. Nah, kan di sini kita bisa lihat, untuk stoknya unit in stock. Nah, di sini kok unit in stock di baris pertama, bisa lebih kok tidak kosong, karena kan OR itu hanya, jika salah satu benar akan tetap ditampilkan. Nah, kita lihat di discontinue-nya. Nah, discontinue-nya itu bernilai 1. Jadi, kan antara discontinue dan unit in stock kan hanya benar 1. Nah, itu tetap ditampilkan, seperti itu. Namun jika keduanya salah, tidak akan ditampilkan, tuh. Nah, ini kan jadi ini benar dan yang satunya salah tetap ditampilkan. Nah, untuk yang discontinue di sini juga di baris ke-9 discontinue kosong, namun untuk unit in stock-nya kosong karena benar jadi dimasukkan, walaupun discontinue-nya salah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, di mana diminta untuk menampilkan produk yang diorder level kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, di mana kita akan memanggil dulu tabel produk, select bintang from produk, dan, syarat yang diminta yaitu reorder, kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100 saat di-run, di mana, untuk baris pertama, eee, unit in stock-nya tidak lebih dari 100, namun reorder level-nya kosong karena OR jadi dimasukkan. Nah, untuk yang, selanjutnya, nah ini nih, di mana reorder-nya untuk baris ketiga tab baris ketiga yaitu reorder-nya 25, lebih dari 10, namun unit in stock-nya lebih dari 100, di mana 120, maka dimasukkan, dan seterusnya sampai habis data yang diproses. Seperti itu, kita lanjut lagi ke soal ketiga, di mana diminta untuk tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di mana, kita, harus membuat sebuah harus, menampilkan nama dulu, di mana, select first name, eee, tan tanda tegak 2, lalu ketik, dikasih jarak spasi untuk memberi jarak nantinya, dan garis tegar lagi, lalu memanggil atribut last name untuk digabungkan dengan first name, dengan jarak tadi yang ada spasi itu. Lalu kita beri nama tabel baru, atribut baru itu dengan nama full name. Nah, lalu kita mengekstrak, yards from age,
0 hari sekarang, dengan tanggal masuk, employee atau masa kerja dengan bernama atributnya masa kerja. Lalu ada juga extract year from age now dengan dari tanggal lahir dengan nama atributnya nanti menjadi usia. Lalu kita panggil dari from employee karena semuanya berasal dari, apa namanya, tabel employee. Lalu kita, menyaring dengan syarat yang diminta, di mana kita menggunakan query where untuk mengekstrak year from age now. Her date lebih besar dari 35 tahun, yang berarti diminta yang sudah bekerja lebih dari 35 tahun, baru akan dimunculkan. Namun ada query atau. Untuk, syarat keduanya yaitu, extract years from age now, birth lebih besar dari 60, di mana, eee, ini akan menyaring untuk, pegawai yang berusia lebih dari 60 tahun. Nah, seadiran, di sini, untuk tabel yang pertama masa kerjanya kok 32 padahal yang diminta lebih besar dari 35. Namun, usianya lebih besar dari 60 tahun. Karena itu or, makanya ditampilkan walaupun salah satunya salah. Nah, untuk seterusnya juga sama seperti itu. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya, di mana diminta untuk tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. Dengan kita pertama kita memanggil tabel employee dulu, di mana select bintang from employee, lalu kita, membuat syarat yang diminta, yaitu menggunakan where, city atau kota, lalu in, di mana, hanya yang, data yang diminta itu hanya berupa dengan kata London, Seattle, dan Tacoma. Seadiran akan menghasilkan berikut, di mana, city-nya hanya berupa data Seattle, Tacoma, London, 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 Seattle, London. Tidak ada, apa namanya, tabel yang, baris data dengan city selain ketiga kota tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin E, di mana N. Di mana ini adalah contoh query untuk N, di mana query N ini memiliki 4 soal. Kita masuk ke soal yang pertama, di mana diminta untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di mana kita akan memanggil, tabel order dulu, select bintang from order, lalu kita, memberi, menyaring sesuai permintaan yang diminta, yaitu query where order date lebih besar dari, 1996-12-25, yang itu setelah dimintakan lebih besar, berarti, sama dengan setelah 25 Desember 1996. Lalu N, karena yang, eee apa namanya, N itu bisa, antara itu harus keduanya benar, N itu, oke. Yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order, di mana ship date, lebih kecil sama dengan order date interval 20 day, di mana itu akan berarti, rentangnya itu 20 hari setelah order, seperti itu sehadiran, eee, untuk order date-nya kita ambil contoh baris pertama. Order date-nya itu kan di tanggal 26 Desember 1996, lebih besar dari 25 Desember 1996. Nah, untuk ship date-nya
eee, di tanggal 3 Januari 1997. Nah, itu kan berarti berentang kita hitung 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Nah, hanya berentang 8 hari. Jadi dua-duanya itu benar. Nah, kalau N itu datanya yang akan ditampilkan itu antara syarat satu dan syarat 2 itu harus benar, baru bisa ditampilkan. Kalau hanya salah satu, tidak bisa, dan kalau keduanya salah juga tidak bisa. Berbeda dengan OR yang jika salah satunya benar, eh, tetap ditampilkan. Seperti itu. Nah, oke, seterusnya juga, di bawahnya juga sama. Kita lanjut soal yang kedua, di mana diminta untuk tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Di mana kita panggil dulu tabel produk, yaitu select bintang from product. Lalu kita memberi syarat, yaitu where discontinue sama dengan 1. Yang mana kan yang sudah discontinue, yang stoknya masih lebih dari 1, lebih dari 0. And unique in stock lebih besar dari 0. Saat di run, akan menghasilkan data berikut, di mana discontinue-nya semuanya 1. Nah, dan eh, stoknya itu lebih besar dari 0. 39, 17, 9, 29, 20, 26, 26. Lebih besar dari 0. Jadi semua datanya itu benar. Dan syaratnya itu memenuhi, maka ditampilkan. Itu. Kita lanjut. Soal ketiga, di mana tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Di mana kita panggil dulu tabel produk, yaitu select bintang from product. Lalu kita memberi syarat di mana where product ID modulo 2 sama dengan 0. Nah, modulo 2 sama dengan 0 itu akan menampilkan data yang berupa genap. Jika modulo 2 sama dengan 1 akan menampilkan data yang bernilai ganjil. Seperti itu untuk ID produknya. Dan N unit price-nya lebih besar dari 5, di mana harganya lebih besar dari 5, yang seperti diminta sebelumnya. Saat di run, produk ID-nya bisa dilihat semua bernilai genap, dan unit price-nya itu lebih besar dari 5 semua. Oke, kita lanjut soal keempat, di mana diminta untuk tampilkan produk yang harganya eh, berentang $5 sampai $10 menggunakan between atau antara. Kita panggil dulu tabel produk, di mana select from product where unit price between 5 and 10, yaitu antara 5 dan 10. Seperti itu. Jadi saat di run, hanya akan menampilkan harga atau unit price berentang 5 sampai 10. Jadi di bawah 5 dan di atas 10 tidak akan ditampilkan datanya sebagai berikut. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya, di mana kita masuk ke poin F, di mana gabungan AND dan OR. Ini adalah contohnya, contoh query yang ada. Dan di sini ada 3 soal, kita langsung masuk saja soal yang pertama. Di mana tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Di mana kita harus memanggil label ordernya dulu, select bintang from order, lalu kita memberi syarat where. Untuk syarat yang pertama, where order date lebih besar dari 1996-1225, yaitu lebih besar dari setelah tanggal 25 Desember 1996. Lalu kita menuliskan and shift date between atau antara order date interval interval 20 dan interval 30 dengan jarak itu. Saat di run, untuk ininya, untuk syarat yang pertama yaitu order date-nya kita bisa lihat lebih dari tanggal 25 Desember 1996, dan untuk
Syarat yang kedua, antara 20 hari sampai 30 hari. Kita ambil contoh pertama dan kedua, di mana jarak antara order date baris pertama sampai dikapalkan itu berjarak 23 hari. Untuk baris yang kedua bisa kita lihat berjarak tanggal 24 Januari, di sini tanggal 14 Februari. Tahunnya sama, berarti berjarak sekitar 21 hari, yang mana di atas 20 hari dan di bawah 30 hari karena antara ya. Seperti itu. Eh, kita lanjut, yang di bawahnya juga sama, kita lanjut ke soal kedua, di mana diminta yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997, di mana kita pertama memanggil tabel order dulu, di mana select bintang from order, lalu kita memberi syarat yang diminta yaitu where ship country in. Kita menggunakan in karena yang diminta kan dua negara nih, walaupun satu juga tetap bisa saja menggunakan in, namun lebih gampangnya kan langsung uh, kita tulis saja sama dengan seperti itu karena datanya cuma itu. Kalau dua kita atau lebih bisa menggunakan in, yaitu Brazil dan Italia. Kita menggunakan N dengan order date antara 20 maaf 25 1996 1225 N 1997 1225, berarti berentang 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997, di mana seadiran untuk jarak ordernya hanya ditampilkan di antara tadi 25 Desember eh, 1996 sampai 25 Desember 1997. Berikut datanya. Nah, untuk country-nya sendiri bagaimana? Country-nya sendiri karena tidak cukup, kami buat di slide selanjutnya sebagai berikut. Nah, save country-nya itu hanya muncul dua negara, yaitu Italia, Brazil, Italia, Brazil, Italia, Brazil, seperti itu sampai datanya habis. Saat disaring hanya akan menghasilkan dua data tersebut. Oke, kita lanjut ke soal 3, di mana diminta untuk tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di mana kita akan memanggil dulu tabel employee, lalu kita memberi syarat di mana where buka kurung city like Seattle or city like New York, di mana eh, atribut city, atribut kota yang sama katanya dengan kata Seattle, atau kota yang sama katanya dengan kata New York. Lalu kita tutup kurung, kita end untuk syarat yang kedua, di mana extract year from age now birthday, di mana itu untuk mencari usia dari employee, dengan ada syarat tambahan lagi di mana yang diminta itu berusia antara 50 sampai 60, di mana saat di run ternyata tidak tidak menghasilkan data atau output query apapun karena tidak ada data yang sesuai dengan syarat yang diminta, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, baik, di sini sudah masuk ke materi join, di mana materi join akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, karena materi WR sudah habis, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya adalah join. Klausa join ini adalah salah satu perintah di SQL yang digunakan untuk menggabungkan baris data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. Join memungkinkan kita untuk mengaitkan data yang tersebar di beberapa tabel dan mengembalikan informasi gabungan dari satu hasil
dalam satu hasil query. Fungsi utama join itu yang pertama adalah menggabungkan data dari beberapa tabel. Dengan menggunakan join, kita dapat menghubungkan tabel-tabel yang memiliki relasi dengan menggunakan primary key dan foreign key-nya. Misalnya menghubungkan tabel orders dan customer berdasarkan customer ID. Kemudian juga kita bisa mempermudah akses data terkait menggunakan join. Nah, di sini kita dapat dengan mudah mengakses data yang terkait dari berbagai tabel tanpa perlu menyimpan informasi yang berulang. Contohnya, kita dapat mendapatkan informasi produk yang dipesan dalam order tertentu. Kemudian ada menyederhanakan query, di mana join memungkinkan pembuatan query yang kompleks untuk mengambil data terintegrasi yang diperlukan, yang dapat membantu dalam menganalisis data yang tersebar di berbagai tabel dalam satu kali permintaan. Kemudian ada beberapa jenis join. Yang pertama itu inner join, mana inner join ini menggabungkan baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang cocok pada kolom yang digabungkan. Dan ini hanya mengembalikan baris di mana ada kecocokan di kedua tabel. Kemudian ada left join, yaitu mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, hasil yang mengandung nol untuk kolom dari tabel kanan. Kemudian ada right join, di mana ini akan mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan, hasil akan mengandung nol untuk kolom dari tabel kiri. Kemudian juga ada full join, di mana ini akan mengembalikan semua baris ketika ada kecocokan di salah satu tabel. Jika tidak ada kecocokan, hasil akan mengandung nol untuk kolom yang tidak memiliki kecocokan di kedua tabel. Kemudian ada cross join, di mana cross join ini mengembalikan hasil produk Cartesian dari dua tabel. Dan di setiap baris di tabel pertama akan digabungkan dengan setiap baris di tabel kedua. Kesimpulannya, klausa join ini ada dalam SQL itu sangat penting untuk menggabungkan data dari berbagai tabel yang terkait dalam basis data. Join memungkinkan kita untuk mengakses dan menganalisis data secara terintegrasi, memudahkan pembuatan laporan dan analisis data yang lebih komprehensif. Dan di PG Admin, klausa join digunakan dalam query tool untuk menjalankan query yang menggabungkan tabel-tabel terkait, memberikan fleksibilitas dan kekuatan dalam mengolah data. Untuk tugasnya ada beberapa ini, 1 sampai 3, tapi kita langsung ke solusi. Yang pertama itu menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Untuk kodenya itu kita memilih kolom produk name, atau itu unit price dari tabel products, dan kategori name dari tabel kategori. Dengan memberikan alias di depan nama kolomnya. Nah, kemudian juga kita mengambil data itu dari tabel products yang diberi alias P. Kemudian tabel products ini dihubungkan dengan tabel kategoris berdasarkan kategori ID yang merupakan foreign key yang berada di tabel kategori. Kemudian kita mengurutkannya berdasarkan kategori name. Nah, secara default ini akan ASC atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi hasilnya itu bakalan seperti ini. Kemudian soal yang kedua itu adalah menampilkan nama perusahaan, customer, terus ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kita memilih kolom company name dari tabel customer, order ID, dan order date dari tabel order. Kemudian kita itu mengambil data itu dari tabel customer dengan alias C dan menghubungkannya dengan tabel orders yang diberi alias O berdasarkan customer ID-nya. Kemudian kita juga mengurutkan hasilnya itu berdasarkan company name yang sebelumnya juga diberi alias C itu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk soal yang ketiga itu menampilkan ID orders,
tanggal order serta ID nama ID barang yang dibeli pada order tersebut. Yang pertama kita juga memilih kolom order ID dan order date dari tabel order dan produk ID dari tabel order detail. Kemudian kita mengambil data itu dari tabel order dengan alias O. Kemudian kita menghubungkannya itu dengan tabel order details yang diberi alias OD dengan menggunakan order ID-nya. Nah, kemudian kita juga menghubungkannya dengan tabel products, di mana kita beri alias P dan juga kita hubungkan dengan produk ID-nya. Untuk hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya itu ada tugas di nomor selanjutnya itu ini. Kita lanjut langsung ke sini. Pertama itu menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Yang pertama kita itu memilih order ID dan order date dari tabel order, kemudian product name dan unit price dari tabel products, dan di mana kita mengambil datanya itu dari tabel orders dengan alias O. Kemudian kita hubungkan dengan tabel orders dengan kita hubungkan dengan tabel order detail dengan berdasarkan itu order ID-nya. Terus kita juga menghubungkan tabel order detail ini dengan tabel produk dengan berdasarkan produk ID, di mana order detail ini diberi alias OD dan produk ini diberi alias P. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya itu adalah menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, yang pertama kita perlu memilih dan menggabungkan first name dan last name dari tabel employee dan memberikan alias itu nama lengkap employee. Kemudian kita juga memilih teritori description dari tabel teritori. Kemudian untuk kita juga mengambil data dari tabel employees dengan alias E. Kemudian kita juga menghubungkan tabel employees dengan tabel employee territories berdasarkan employee ID, di mana tabel employee territories kita beri alias ET. Kemudian kita juga menghubungkan tabel employee territories ini dengan tabel territories berdasarkan territory ID-nya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Kemudian adalah menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama kita memilih kolom company name dari tabel customer, kemudian order ID dan order date dari tabel order, serta company name dari tabel shipper. Nah, kita mengambil datanya itu dari tabel customer yang diberi alias C, kemudian tabel customer ini dihubungkan dengan tabel order berdasarkan customer ID, di mana tabel order ini kita beri alias O, dan kemudian ini tabel ordernya dihubungkan dengan tabel shipper yang diberi alias SA, berdasarkan dari tabel order itu ada ship via dan dari tabel shippers itu shipper ID. Kemudian untuk hasilnya itu seperti ini. Terus, nah ya, yang terus adalah tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini kita memilih kolom company name dari tabel supplier dan kategori name dari tabel kategoris. Kemudian kita mengambil data itu dari tabel suppliers yang diberi alias SU. Kemudian kita menghubungkan tabel product dengan tabel suppliers berdasarkan supplier ID-nya. Dan di sini product itu kita beri alias P, dan kemudian kita juga menghubungkan tabel produk ini dengan tabel kategoris, di mana tabel kategoris kita beri alias CA. Dan di sini kita menggunakan kategori ID untuk menghubungkan kedua tabel tersebut. Kemudian untuk hasilnya ini.
Terus ini ada tugas lagi, yaitu tampilkan, ini selanjutnya aja dah. Itu yang pertama itu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Yang pertama kita memilih product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, dan kategori name dari tabel kategori. Nah, kemudian kita juga mengambil datanya itu dari tabel products yang kita beri alias P. Kemudian kita menghubungkan tabel kategoris CA dengan tabel products berdasarkan kategori ID-nya. Kemudian kita memberikan where, itu lowers itu digunakan untuk memberikan apa ya, biar enggak case sensitif gitu. Jadi ini kan B-nya besar nih. Nah, ini biar di lower dulu biar sama semua beverage gitu. Jadi bakalan cocok. Terus untuk selanjutnya ada kondisi unit price lebih kecil dari 10. Itu hasilnya ya seperti ini. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA. Order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Yang pertama kita memilih atau select itu untuk company name dari tabel customer, kemudian order ID dan order date dari tabel order. Nah, kita mengambil datanya yang pertama itu dari customers yang kita beri aliasi, kemudian kita join tabel customer ini dengan tabel order yang diberi alias O dengan berdasarkan customer ID-nya. Nah, kemudian kita beri kondisi where. Nah, itu jika country-nya itu berasal dari USA dan tahun apa itu ordernya itu 1997 dan diurutkan berdasarkan order date-nya menggunakan bahasanya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Yang pertama kita select atau memilih company name dari tabel customer, kemudian memilih order ID dan order date dari tabel order, dan company name dari tabel shipper. Dan kita mengambil data yang pertama itu dari customer dengan aliasi. Kemudian tabel customer ini dihubungkan dengan tabel order dengan berdasarkan customer ID-nya. Nah, kemudian juga kita menghubungkan tabel shippers dengan tabel order berdasarkan ship via untuk di tabel order dan shipper or ID di tabel shipper. Kemudian kita juga menghubungkan tabel employee dengan tabel order dengan berdasarkan employee ID. Kemudian kita beri kondisi di mana ship country di tabel order itu harus sama dengan country di tabel employee, dan kita mengambil tahun dari order date itu lebih besar dari 1997. Bahasanya seperti ini. Kemudian yang keempat itu adalah untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang. Yang pertama kita memilih company name dari tabel supplier dan kategori name dari tabel kategoris. Kemudian kita mengambil data dari tabel suppliers dengan alias SU dan kita menghubungkan tabel produk alias P dengan tabel suppliers berdasarkan supplier ID-nya. Kemudian kita juga menghubungkan tabel kategoris alias CA dengan tabel produk berdasarkan kategori ID dan kita memberikan kondisi dengan where unit price dalam tabel produk itu di antara 5 dan 10.
Hasilnya seperti ini. Dan ada tugas lagi. Pertama itu kita disuruh menunjukkan key di E2 dan E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, di sini kita langsung coba aja, di mana kita memilih first name di tabel E1 sebagai employee name dan first name di tabel E2 sebagai manager name. Di sini kita mengambilnya dari tabel yang sama itu, yaitu employee, yes, employee, tapi aliasnya dibedakan kan E1 dan E2. Kemudian kita menggunakan left join dengan employee dengan alias yang berbeda, yaitu E2 yang dihubungkan berdasarkan reports to di tabel E1 dan employee ID di tabel E2. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, di mana tabel yang kiri ini adalah employee name dan tabel yang kanan ini adalah manager name. Kemudian yang kedua kita diminta menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Sama, hampir mirip seperti sebelumnya, hanya saja kita menggabungkan dulu E1 first name dengan spasi, kemudian dengan dihubungkan dengan tabel last name dari E1 sebagai employee name, dan ini E2 first name dan E2 last name itu sebagai manager name. Itu diambil dari tabel employee E1 yang dihubungkan dengan menggunakan left join dengan employee dengan alias itu E2 yang dihubungkan berdasarkan E1 reports to dan E2 employee ID. Hasilnya seperti ini saja nama lengkap. Dan yang terakhir itu adalah menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini itu sama seperti yang tadi, kita select first name dan last name dari tabel E1 digabungkan, kemudian diberi alias employee name. Untuk yang E2 juga sama, itu E2 first name dan last name dari tabel E2 digabungkan kemudian diberi alias manager name yang diambil dari tabel employee yang diberi alias E1 yang dihubungkan menggunakan full outer join dengan tabel employees tapi diberi alias E2 yang berdasarkan reports to dari tabel E1 dan employee ID dari tabel E2. Hasilnya seperti ini. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.